Yang penting poinnya adalah yakin kita dengan apa yang mau Allah, atau percaya kita dengan apa sih maunya Allah gitu. Yakin aja lah kita. Dia dekat kepada Allah. Maka biasanya orang kalau berada pada level ini dia selalu merengek kepada Allah. Kalau bermunajat itu dia selalu merengek. Sebagaimana seorang anak merengek kepada orang tuanya. Rengek aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Ribat Nuraniyah dimanapun berada, mungkin sekarang lagi di Indonesia atau mungkin lagi di luar negeri, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah disuguhkan oleh guru kita Buya Al-Dumi Putra tentang ridho, ya. Bagaimana kita ridho kepada Allah dan bagaimana kita menggapai ridho tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang tawakal. Yang mana tawakal ini merupakan mustalahat atau istilah-istilah yang ada pada bab tasawuf. Nah, sementara di bab fikih itu juga ada bab yang mirip dengan tawakal ini. Nah, itu kita kenal dengan sebutan wakalah. Yang mana ini ada kaitannya erat dengan bab tawakal ini. Nah, izin sedikit Bu ya. Nah, dalam bab fikih, bab wakalah itu ketika seseorang, misalkan saya tidak sanggup untuk jalan ke pasar misalnya, untuk membeli keperluan karena ada sakit dan sebagainya. Maka saya mewakilkan urusan saya kepada seseorang, kepada Bang Farel misalnya, karena tidak sanggupan saya. Maka ketika itu saya mewakilkan urusan saya kepada Bang Farel dan mempercayakannya kepada Bang Farel tadi. Nah, kenapa? Ya karena saya tidak sanggup. Nah, itu bab wakalah dalam bab fikih. Nah, berbeda halnya dengan tawakal di bab tasawuf. Nah, kalau di bab tasawuf yang semulanya tadi kita mewakilkan kepada makhluk, nah, dalam bab tasawuf, tawakal ini kita mewakilnya bukan lagi kepada makhluk, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana penjelasan lebih lanjutnya insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita, Buya Al-Dumi Putra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa ana as'aluka at-tawakkal 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala firdausil a'la mustahil jannati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wasbitin. Baik, Ustaz Dawami. Tawakal yang sering dipahami oleh orang apa? Yang jamak ini orang memahaminya apa? Ya berserah kepada Allah. Berserah dan nyerahin semuanya kepada Allah. Kalau kau serahin semuanya sama Allah, apapun yang lakukan mesti terima toh. Mesti artinya ini berhubungan dengan tema kita di episode sebelumnya, berbicara tentang ridho. Apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita mesti ridho. Sehingga pada endingnya itu kita berada Allah ridho, kita pun ridho kepada Allah, bahwa ridho itu ternyata adalah mauhibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa ridho. Dan begitu juga sebetulnya tadi menarik ulasan awal dari Ustaz Dawami menjangkan bahwa dalam konteks fikih itu yang tidak sanggup mewakilkan kepada yang sanggup. Nah, ini tatanannya dalam konteks makhluk. Nah, ini tatanannya dalam konteks Khalik. Pertanyaannya, man anta? Siapa kamu? Minta wakilin sama Allah kan? Pertanyaannya, kalau kita mau mewakil itu, ya paling tidak orangnya kita kenal.
Ini pertanyaan ini. Ini siapa kamu? Kok minta-minta wakil kepada Allah? Gitu ya. Kita serahkan semuanya pada Allah. Nah, oke. Karena yang kita bincangkan ini adalah persoalan perjalanan seorang salik menuju Allah. Etape-etape yang sudah dilewatin, begitu banyak etape. Semua etape itu kembali kepada etape awal sebelumnya, yang kita sebut dengan istilah taubat. Kembali kepada Allah. Jadi bukti dia kembali kepada Allah itu dia jalanin etape-etape ini. Kalau tadi dia masuk pada etape ridho. Nah sekarang ada pada etape tawakal. Jadi dia nggak bisa ngerjain apa-apa kecuali dia wakilkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia serahin urusan itu semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba Ustaz Dawami baca itu ada beberapa definisi. Mulai yang pertama itu at-tawakkal as-siqatu bima indallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid rahimahullah ta'ala fi ta'rifatihi at-tawakkul huwa as-siqah bima indallah wal ya'su amma fi aidin nas. Bahwa tawakal itu atau tawakkul itu adalah as-siqah, ya. Percaya dan yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah dan putus asa atau tidak berharap terhadap apa yang ada pada manusia. Oke. Poinnya ada pada harapan itu hanya pada Allah. Kita tidak boleh menggantungkan harapan kepada manusia dan kepada selain Allah. Kita gantungkan itu kepada Allah. Kita percayakan saja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Ini adalah bukti atau buah dari keimanan. Tawakal itu buah dari keimanan. Kalau memang beriman kepada Allah, kita tawakal kepada Allah. Kita berserah diri nggak kepada Allah. Kita percaya nggak kepada Allah. Biasanya orang kadang, ini bahasa Minang lagi nih. Aduh, apa tuh Bi? Ntar langsungnya ada di Picayo lai yakin ninda itu. Dia percaya tapi nggak yakin. Dia percaya kepada Allah tapi tidak yakin kepada Allah. Nah makanya dalam konteks ini, kalau karena kita katakan ini adalah samarah atau buah dari keimanan, itu adalah tawakal. Kan percaya. Kita serahkan semuanya sudah ada yang ngatur. Untuk besok pun sudah ada yang ngatur. Iya. Masalahnya kita kan seolah-olah kita nggak paham untuk besok itu mesti bikin sekarang, ya Allah besok apa ya, mau makan apa ya, duitnya dapat dari mana ya, gitu ya. Itu dalam tatanan keumuman orang bicara begitu. Kan kita sudah dikatakan oleh Allah bahwa rezeki besok itu Allah sudah tentukan. Jika tidak ada bagianmu untuk besok, ajalmu habis. Coba perhatikan. Di Indonesia ini ada berapa orang nganggur? Waduh. Banyak ya, Bi. Masih hidup? Hidup. Itu pertanda apa? Rezekinya masih ada. Rezekinya masih ada. Jadi kerja itu bukan soal mereka itu besok makan atau tidak. Kira-kira apa hubungannya dengan ini? Mungkin yang menarik juga ya. Jadi di Al-Quran itu kayak Allah berfirman, wa 'alallahi tawakkalu in kuntum mu'minin. Ya, selaras dengan apa yang beliau sampaikan tadi. Iya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, gitu, maka bertawakallah gitu kepada Allah. Itu yang kita sebut dengan istilah dalam sebutan bahwa tawakal itu adalah natijatun min nataijil iman. Nah. Jadi itu buah dari keimanan itu. Lalu apa lagi? Dan itu adalah samratun min simaril al-ma'rifah. Buah dari kemakrifatan itu tawakal. Lah ngapain belajar makrifat tinggi-tinggi nggak tawakal kepada Allah, nggak nyerahin diri semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kata Allah itu apa? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nyerah kepada Allah. Dan ada lagi kata kunci yang paling menarik. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Masya Allah. Jadi maharnya cinta. Kalau mau tawakal itu cinta maharnya. Cinta dan dicintai mungkin. Cinta dan dicintai. Mesti cinta. Maka dia berada pada tahapan etape yang kita bahas ini. Versinya Syekh Abdul Qadir Isa itu kan setelah ridho. Iya. Setelah ridho tawakal. Ini selaras dengan yang disampaikan di awal tadi, Bu ya. Kita mewakilkan urusan kepada Allah.
Ya siapa ente wakil-wakil urusan kepada Gitu. Kalau sudah jadi kekasih, Iya. kan bisa aja. Ya, soalnya kan masalahnya lagi-lagi itu kita bicara ini Ustaz Dawami belum ngalamin, Aduh. ya kan? Misalnya ibu-ibu itu di rumah Ustaz Dawami, kalau ada suaminya di rumah itu kerjaan itu banyak yang nggak bisa dia. Angkat galon. Ya, kan ada meme-meme angkat galonnya nggak bisa dia. Masang gas aja nggak bisa dia. Nggak bisa. Itu kenapa? Karena ada orang yang dicintainya yang bisa mewakilkan kerjaannya dia gitu. Iya. Lagi-lagi maharnya Mahabbah. mahabbah. Nggak ada cerita kalau kita tidak mahabbah jangan bicara tawakal. Nggak bisa wakil-wakilannya ya siapa ente. Jadi yang bisa menggunakan kalam ini adalah orang-orang yang disebut dengan kekasih Allah. Kalau di ayat Al-Maidah itu kan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, itu syartiyah kan. Syartiyah. Tapi di ayat Ibrahim Perintah. wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Apa bedanya? Di atas itu orang umum, di bawah itu orang khusus. Al-mu'min. Jadi memang mesti jadi kekasih dulu kita baru bisa. Dalam bahasa lainnya mesti dekat dulu. Dekat. Orang dekat itu dia saling ridho nggak? Gitu. Dia saling mewakilkan nggak? Coba misalnya Ustaz Dawami di kampus. Baru pertama kuliah, lalu bertemu orang, titip absen ya? Masih ada nggak sekarang ya titip absen itu? Masih ada Bu ya. Kalau dulu kan ada TA namanya titip absen gitu. Iya, kenal kagak langsung titip absen. Ya itu dia Bu ya. Nah itu makanya. Nah makanya yang harus dijaga itu adalah bagaimana rasa cinta itu ada. Kalau tadi urutannya, redho itu akan didapat ketika seorang sudah mutmainnah. Mutmainnah itu akan didapat ketika zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu cinta bisa diperoleh jika sering menyebutnya. Man ahabba syai' katsura atau aktsar zikruh. Lebih banyak disebut. Makanya penyebutan banyak-banyak itu adalah dalam rangka memupuk rasa cinta. Itulah kenapa ayat itu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Itu apa itu? Untuk memupuk rasa cinta mesti banyak disebut. Disebut Allah gitu ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan. Ternyata tawakal itu ada tingkatan-tingkatannya. Bahkan Imam Ghazali dan Ibnu Ajibah memiliki perspektif yang sama. Memiliki perspektif yang sama. Coba dibaca yang pertama itu. Bismillahirrahmanirrahim. ولهذا عد بعض العارفين كالغزالي وابن عجيبة رحمهما الله تعالى للتوكل ثلاث مراتب. Jadi sebagian ulama arifin ya, seperti Imam Ghazali dan Ibnu Ajibah, beliau berpandangan bahwa tawakal atau tawakul itu ada 3 tingkatan. Nah, tingkatan pertama, dan ini merupakan tingkatan paling rendah, antakuna ma'allahi ta'ala kal muwakkil ma'al wakil syafiq al-mulatif. Bahwa kita bersama Allah, mewakilkan suatu kepada Allah, bagaikan seorang muwakil yang mewakilkan suatu urusannya kepada orang lain. Seperti tadi, Dawami mewakilkan membeli sesuatu kepada Bang Farel. Nah, lalu tingkatan yang menengah, yang kedua adalah antakuna ma'allah katifli ma'ummihi. La yarji'u fi jami'i umurihi illa ilaiha. Tingkatan yang kedua adalah kita bersama Allah, mewakilkan urusan kita kepada Allah bagaikan seorang anak kepada ibunya. Nah, apa-apa urusan dia, anak itu pasti baliknya ke ibunya aja. Nah, dan tingkatan yang tertinggi ya, yang ketiga adalah antakuna ma'allahi ta'ala kal marid baina yaday tabib. Bahwa kita bersama Allah, mewakilkan urusan kita kepada Allah bagaikan orang yang sakit di hadapan dokter yang mengobatinya. Oke.
Ini tingkatan. Yang pertama diistilahkan dengan al-muwakkil ma'al wakil. Al-muwakkil ma'al wakil. Ini tingkatan paling bawah ini. Tapi syaratnya dia kenal juga. Iya. Gimana mau mewakilkan kalau nggak? Gimana mewakili kalau kita tidak kenal? Kenal. Kalau tadi diibaratkan seperti teman sebaya mewakilkan sesuatu yang dikehendakinya, diinginkannya kepada temannya. Iya. Nah, itu tingkatan awam. Kebanyakan orang begitu bab wakilnya. Lalu tingkatan kedua itu, ini tingkatan yang menarik. Judulnya ma'a ya. Yang pertama itu adalah muqaddimah muraqabah ma'iyah. Muqaddimah muraqabah ma'iyah. Apa itu dia? Yang kedua, muraqabah ma'iyah itu selalu bersama dengan Allah. Ya, merasakan selalu bersama dengan Allah. Yang kedua, ini pertengahan. Bahwa seseorang itu muraqabahnya dengan Allah itu, kedekatannya dengan Allah itu, ini yang kita maksud kenapa ada tingkatan. Kedekatan mereka dengan Allah itu seperti orang tua dengan anaknya. Dia merengek dulu. Ma, beli itu dong, gitu kan. Ma, di belanja habis, Ma. Nah, belanja habis, mau beli ini. Bukan, mau beli ini, beliin dong, gitu. Ya kan, misalnya. Padahal, coba perhatikan anak-anak itu. Kalau dia mau belanja, dia bilang ke kita. Lagi-lagi kan Ustaz Dawami belum ngalamin itu ya. Aduh. Ya kan, belanja, mau beli ini, Bi. Ya kan. Ini, dia tunjukin mau beli ini. Tapi kita disuruh bayar. Gitu. Bang Dodo sering tuh. Iya, emang begitu. Itu tingkatannya. Bahwa dia yakin dia kepada orang tuanya. Seperti dia seorang anak kepada orang tua. Apa-apa, sedikit-sedikit rengek ke orang tua. Sedikit-sedikit minta gitu. Kalau bahasanya itu sedikit-sedikit minta rengek kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya pengen ini ya Allah gitu. Pengen haji ya Allah, pengen umroh ya Allah gitu ya. Tapi ente jangan minta bini dulu, karena setahun lagi baru selesai kuliah kan. Nah, jadi begitu, minta. Ya, seperti anak-anak berkata ibunya pada orang tuanya. Ada nggak anak-anak ngerengek sampai nangis guling-guling sama orang tuanya? Ada. Kenapa dia begitu? Ya karena itu orang tuanya. Karena dia tahu itu dia orang tuanya. Dia tidak bakalan apa, dia ngerengek aja. Nggak tahu mau di depan umum, mau di mana, yang penting ngerengek aja. Itu karena ada kedekatan. Ada kedekatan, ya. Nah, jadi lagi-lagi begitu. Dia serahkan, dia udah tahu udah pasti bahwa yang jadi wakilnya ini emaknya dan bapaknya ini. Coba aja misalnya Datuk Dodo dibawa Sidik misalnya ke mall, diambil mainan yang bagus, itu pusing Datuk Dodo itu. Waduh, 1 juta nih. Harus bayar. Harus bayar kan, nggak mungkin. Oh, enggak, dia kan bukan anak saya. Nggak begitu. Nggak bisa gitu. Nggak bisa begitu. Jadi dia yakin bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Makanya tadi disebut itu adalah samrah. Samrah. Itu disebut dengan nata'ij min natijatul iman min natajail iman. Itu karena ada natijah, buah gitu. Dia dekat kepada Allah. Maka biasanya orang kalau berada pada level ini dia selalu merengek kepada Allah. Kalau bermunajat itu dia selalu merengek. Sebagaimana seorang anak merengek kepada orang tuanya. Rengek aja. Nangis gitu ya. Nah, yang ketiga itu antakuna ma'allahi ta'ala kal marid baina yaday at-tabib. Ya seperti orang sakit, terserah. Gini ya Pak, coba perhatikan. Ada nggak orang sakit melawan kepada dokter? Teriak-teriak paling dia. Pak, miring kiri ya. Ya miring. Ada yang lawan dia. Sakit jiwa. Nah, itu masalah itu. Sakit jiwa. Nah, makanya artinya apa? Kalau bahasa sayanya, kalau kita gunakan agak mirip dengan ini, orang yang berada pada posisi a'lah, tawakalnya berada pada posisi tingkat tinggi itu, ya seperti mayit dimandikan orang, mau diapain ini terserah. Gambarnya gitu. Seorang sakit tergantung dokternya. Pak, makan 3 kali sehari ya. Bapak nggak boleh makan ini ya.
kan ngikut. Coba aja di rumah tangga itu misalnya, kalau yang lain nyuruh nggak bisa, tapi kalau dokter nyuruh, mau dia. Nah, ini kan gambaran. Begitu loh ternyata dalam berserah diri itu ada tingkatannya. Coba, kalau orang nggak mau nyerahkan dirinya ke dokter, ngapain dia pergi ke dokter yo? Bapak disuntik ya Pak? Ya terserah dia. Kan dia serahkan dirinya, yang penting dia sehat kan. Poinnya di situ, serahkan semuanya. Nah, tapi kembali lagi kepada kita, poin yang kita sedang bicarakan ini, dari tadi ridha, diridhoi oleh Allah, kemudian diserahkan semuanya urusan sama Allah Subhanahu wa taala, ya mau gimana kan ya Allah. Kalau kita kembali tadi misalnya kepada seorang anak, kepada ibunya atau orang tuanya. Sekolahnya kan tentukan mau kemana orang tuanya sih sebetulnya. Dulu ini anak ini masukkan sekolah mana? Tergantung dia. Nanti kalau dia akalnya sudah oke, baru kasih pilihan. Ini Dawami kasih pilihan kan waktu tamat dari MTI Pasir kan. Sebelumnya kan tidak dikasih pilihan kan, masuk Pasir. Ya masuk. Tapi setelah kuliah terserah. Nah gitu kan. Artinya begitu. Kita tergantung mau ngapain orang tua itu. Nah lalu tahapan berikutnya itu begitu. Ternyata begitu strata dalam bab tawakal itu. Dan kalau kita kembali misalnya kepada ayat Allah itu, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Lagi semuanya ayat-ayat yang bicara itu, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minun wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun innallaha yuhibbul mutawakkilin wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Selesai urusan. Damai ini orang. Tapi syaratnya dia melewati etape yang tadi kita sebut etape ridha, dan setelahnya etape tawakal. Jangan kita tidak di etape itu lalu bicara itu. Saya serah diri aja sama Allah. Iya, problem itu ya. Misalkan kita nih lagi kita masih muda ini ya udahlah, tawakal aja lah pada Allah gitu kan. Ya, itu kebablasan. Belajar nggak mau, kerja nggak mau jadinya. Bukan begitu. Itu bisa terjerumus kepada kelompok Jabariyah nanti. Adalah. Kalau begitu ya udah. Mau makan nanti makan aja. Kan ada kasab di situ. Kalau itu ranahnya kan ranah teologis ya. Kalau kita masuk dalam ranah itu. Nah ini kan yang kita bicarakan, ini kan ranahnya zauqiyah. Zauqiyah. Nah bagaimana kita bisa memupuk rasa itu. Dan kalau bahasa ininya, semuanya itu tergantung. Kalau memang kan kita sudah bicara buah. Kalau sudah bicara buah, akarnya sudah terpupuk, batangnya sudah oke, dahannya sudah ada, buah itu hasil. Kan hasil itu. Tanda dia sudah pulang, diterima dan diridhoi. Kemudian tanda dia sudah kembali kepada Allah, semua urusan diserahkan sama Allah. Nah, itulah kenapa tadi disebut siapa ente? Ya siapa ente-nya adalah jawabnya Habibullah. Nah, cuman pertanyaannya, kita ini sudah pantas belum disebut dengan Habibullah? Kalau belum pantas, maka mendekatlah kepada Sayyiduna Muhammad Habibullah. Itu yang perlu kita, bagaimana kita belajar dari situ. Belajar bagaimana Nabi Muhammad itu bertawakal kepada Allah. Ini Ustadz Dawami, kenapa kita mesti tawakal. Dan semuanya kita mesti belajar. Semuanya berpelan-pelan, bertahap. Semuanya bertahap. Tapi catatan yang tadi apa? Catatannya mesti mulai dari mutmainnah, qalbu yang mutmainnah. Itu catatan itu, qalbu yang mutmainnah. Kalau qalbu mutmainnah, kalau sudah mutmainnah, maka berpegang teguhlah kepada qalbu yang mutmainnah itu.
Kalau kolbu sudah mutmainnah dan sudah berpegang teguh dengan kolbu yang mutmainnah itu, maka percayakanlah semua urusan itu kepada Allah. Nah ini yang berat Bu ya. Picayolah ilakin indah dari itu ya. Itu problemnya. Iya. Jadi ternyata tawakal itu kata kuncinya ada di thiqatu. Kepercayaan, membangun kepercayaan kepada Allah, nyerahin semuanya kepada Allah. Kan orang mau mewakilkan sesuatu karena dia percaya kepada orang yang diwakilkan kan? Makanya tadi definisi awal itu dikatakan apa? Huwa as-siqatu bima indallah. Itu kata kunci itu, percaya nggak? Ya kalau ente percaya sama Allah, serahin urusannya semua sama Allah. Kita kan mahal yang tadi kita sebut menjemput takdir. Menjemput takdir. Serahin. Nah itulah yang dikatakan. Makanya kalau dikatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah itu dia poinnya. Berarti bisa dibilang gini Bu ya, ketika orang itu benar-benar bertawakal, nggak ada lagi kegundahan nantinya terhadap apa yang terjadi besok hari. Gitu. Oh nggak bicara itu lagi. Lagi. Sebelum tawakal ini kan kita nggak bicara itu lagi. Di bab beritu kan kita nggak bicara ini lagi. Artinya di bab, kalau kita bicara bab case. Iya, case-case yang terjadi. Case-case, nggak ada case lagi. Kadang kan tadi di bab sebelumnya, di episode sebelumnya kita bicara ridho itu, semuanya itu dia bahagia, kalbunya bahagia, apa yang datang disenyumin. Artinya kan tidak memilah, oh ini ujian, enggak. Dia selesai dengan urusan itu. Selesai dengan urusan itu dan dia masuk pada etape berikutnya. Nah, itulah kenapa orang kadangkala membincangkan sesuatu itu dia belum sampai di etape itu lalu dia sudah bincangkan. Karena etape kita ini berurutan, inilah etape setelah ridho itu tawakal. Maka isinya di situ as-siqah. Makanya tantangan dari tawakal itu adalah yakin lagi pecewinda. Nah itu. Maka mesti berbulat-bulat. Berbulat-bulat. Maka kalau kita mau boleh katakan tawakal itu adalah percaya. Nggak enak juga ya kita membicarakan percaya atau mempercayai apa yang ada di sisi Allah. Artinya meyakini apa yang Allah berikan. Nantilah terserah Datuk Dodo mencari bahasanya apa ya. Yang penting poinnya adalah yakin kita dengan apa yang mau Allah, atau percaya kita dengan apa sih maunya Allah gitu. Yakin aja lah kita. Maka ya, bagian akhir itu yang ingin kita katakan itu adalah tawakal itu yakin dengan apa yang akan diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini ada kaitannya dengan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari bahwa asbahal aqil yanzuru madza sayaf'al gitu. Orang yang berakal di pagi harinya dia akan berpikir apa yang akan dilakukan di hari itu. Wa asbahal arif madza yaf'alullahu bihi. Nah, kalau arif dia akan merenung Allah akan melakukan apa ya untuk aku di hari ini. Iya. Maka kalau kita mau bicara maqamat berikutnya, dia sudah berada pada maqam fi'lullah. Fi'il Allah untuk dia apa? Pertanyaannya, yakin nggak ente dengan fi'il Allah? Maka tawakal itu kembali di situ. Yakin terhadap fi'lullah. Itu dia. Nah pertanyaannya, bagaimana kita semua ini bisa juga sampai ke situ? Supaya kita tidak terhalangi atau tersandung oleh kalam yang sederhana, yakin lai pecewinda itu. Serahin semuanya. Kalau memang bulat-bulat, memang babnya adalah yakin. Gitu, Ustaz Dawami. Siap, Bu ya. Yakin dengan semua yang diperbuat oleh Allah. Percayain aja deh semuanya sama Allah. Tawakal. Percayain aja deh semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik teman-teman semua. Ya.
kita dapat angin segar dari Abu ya, bahwa yakin aja dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika memang kita benar-benar yakin ya kepada Allah dan tidak sebatas yakin lai bicara winda ya, maka percayalah bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu mungkin atau pasti ya lebih baik daripada apa yang kita bayangkan gitu. Selaras juga yang Allah ucapkan dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kita berpikiran ini buruk gitu, tapi sejatinya itulah yang baik untuk kita. Mungkin gitu dulu pertemuan kita pada episode hari ini. Semoga kita bisa benar-benar yakin dan percaya kepada Allah, sehingga dengan keyakinan itu yang nanti akan membuahkan kita bertawakal, mewakilkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nuraniyah Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abu Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuraniyah Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniyahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza wa barakallahu fiikum.